Baik, kembali lagi di acara Soan Slogan Wal Bandungan bersama Al Mukarram Ki Haji Asep Muhammad Tahir. Tadi kita sudah menyimak bersama tentang cabang iman nomor ke-9, yakni iman percaya akan tempat kembalinya orang muslim adalah surga dan juga tempat kembalinya orang-orang kafir adalah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, surga dan neraka, Kang Haji. Pertanyaan yang pertama yang saya sudah rangkum, apakah masuk ke surga itu, ya ahli surga, ahli neraka, itu juga termasuk terhadap runtuhan takdir Allah yang sudah ditentukan atau tidak, Kang Haji? Ya, semuanya takdir Allah, semuanya kehendak Allah, direncanakan Allah. Ya, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Hanya mungkin di dalam hadis manusia diciptakan atau ditiup ruh di waktu usia 120 hari di janin. Nah, di hadis ada gitu ya. Kemudian dicatatkan amalnya, ajalnya, rizkinya dicatat. Ajal kutiba ajaluhu wa amaluhu wa rizquhu gitu. Kemudian syakiyun au sa'idun. Nah, di dalam hadis itu kata-kata itu tidak syakiyuhu wa sa'iduhu, tidak dituliskan wa kutiba syakiyuhu wa sa'iduhu, tapi syakiyun au sa'idun dinakirahkan. Nah, artinya nakirah. Syakiyun au sa'idun. Apa dia bagja atau dia jadi orang celaka atau dia masuk surga? Sa'id itu masuk surga atau jadi celaka. Nah, itu disamarkan. Artinya Allah memberi kemampuan kepada manusia untuk memilih. Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Walaupun itu takdir Allah juga, tapi oleh Allah disembunyikan agar manusia ini merasa ya yang beramal itu berarti kekuatan kita gitu. Seperti gitu. Walaupun itu takdir Allah juga, tapi dia memaksakan diri untuk beribadah. Karena kalau tidak memaksakan diri, ya sungkan sekali, hoream untuk sholat ya gitu. Nah, jadi harus orang beriman juga. Jadi kalau nafsu ini untuk maksiat, untuk berzina, untuk mabuk-mabukan segala macam, dugem gitu. Nah, itu kan harus memaksakan diri, menahan diri agar tidak gitu. Nah, dari itulah, dari kekuatan itu, maka Allah menyediakan surga dan neraka gitu. Jadi itu takdir Allah semua, memang takdir Allah. Tapi Allah itu memberi memberi pilihan kepada kita. Ya, kalau secara hakikat mungkin memang takdir Allah. Tapi kita pun yang memang diwajibkan untuk bersyariat, ya karena kan kita masih sama. Wajib berusaha, laha maka sabat, ya baik. Nah, surga dan neraka itu wajib kita percayai. Namun yang jadi pertanyaannya, sekarang itu kan kita masih dunia. Kalau mungkin kita menyimak kisah Nabi Adam dulu, bahwasanya Nabi Adam itu awalnya dari surga terus diturunkan ke dunia. Berarti menunjukkan surga itu sudah ada. Berarti surga dan neraka sekarang sudah ada nggak? Insya Allah sudah ada, insya Allah. Dari dalil-dalil itu ya. Masuk surga Nabi Adam dari surga, terus Nabi Idris katanya sudah menunggu di pintu surga. Terus ada hadis tentang sandal Bilal sudah terdengar di surga gitu. Jadi Kanjeng Rasul pernah melihat juga gitu waktu Isra Mi'raj diperlihatkan surga neraka itu. Berarti sudah ada. Jadi insya Allah sekarang sudah ada dari dalil-dalil itu gitu. Hanya tempatnya di mana saya tidak tahu tempatnya, tapi saya tahu jalannya. Kalau jalan kanan ke surga, jalan kiri ke neraka, itu jalan ashabul yamin, ashabul shimal. Jalannya saja saya tunjukkan. Ini jalan kanan misal ke surga, nyampe. Ini jalan ke kiri ke neraka, insya Allah nyampe juga. Gitu. Iya. Nah, Kang Haji, surga sudah ada. Dan juga kan pas Nabi Muhammad itu sudah Isra melihat surga, melihat neraka. Berarti sekarang sudah ada penghuninya? Apa belum? Nah, kalau penghuni mungkin belum. Penghuni mungkin belum. Karena surga teh di uiddat lil muttaqin. Bagi orang-orang takwa sekarang. Jadi sekarang mungkin bidadari sudah ada di sana. Bidadari sudah ada karena dari hadis tentang yang mati syahid waktu Rasul
waktu Rasul di Badar, Abu Ubaidah mati syahid, maka katanya Rasul menengadahkan penglihatannya ke atas, dia melihat, kemudian dia menunduk dan tersenyum. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi melihat ke atas kemudian menunduk dan tersenyum? Itu katanya roh Abu Ubaidah tadi dibawa ke langit, disambut oleh bidadari-bidadari, dan dia mengangkat roknya, jadi kelihatan betis-betisnya. Saya malu menunduk. Berarti kan disambut oleh bidadari-bidadari dari surga, berarti di surga sudah ada bidadari-bidadari menunggu di sana gitu. Jadi sekarang insya Allah sudah di surga sudah ada penghuninya, ya bidadari-bidadari itu sudah menunggu kita insya Allah. Baik. Nah selanjutnya Kang Haji, dalam menanggapi kisah Abi Thalib yang notabene kan Abi Thalib itu paman Nabi sangat mencintai Nabi Muhammad gitu, namun menjaga Nabi, ya namun karena tidak adanya ikrar syahadah, mungkinnya tidak adanya ikrar syahadah sehingga beliau wafat dalam keadaan non muslim gitu. Nah tanggapannya gimana tuh Kang Haji? Ada hadis, ada keterangan yang menyebutkan bahwa Abi Thalib ya karena meninggalnya tidak mengucapkan syahadah, tidak beriman kepada Rasulullah, walaupun dia menjaga, membela, dia selalu mendorong itu untuk dakwah Rasul, tapi dia sendiri tidak beriman, maka mungkin juga ke neraka, dan tidak mungkin ke surga, hanya mungkin nerakanya diringankan karena pembela Rasul. Itu aja pembela ya. Tapi seringan-ringannya di neraka kalau masuk kakinya saja masuk ke neraka, ya hancurlah hancur badannya karena panasnya itu ya. Mungkin jadi lebih ke mendapatkan sifatnya itu untuk meringankan, untuk ringannya tidak tahu ringannya seperti apa, keringanan hanya ada keterangan itu insya Allah diringankan karena cinta Rasul. Baik. Nah pertanyaan selanjutnya Kang Haji, karena kan kalau dilihat secara surga neraka itu kan masih makhluk Allah, yang mana secara hukum asal surga neraka itu kan hukumnya mungkin wujud. Nah namun karena adanya keterangan firman Allah, nah sering disebut dengan wajibul wujud muqayyad. Nah maksud wajib wujud muqayyad itu seperti apa Kang Haji? Surga neraka itu wajib adanya, wajib secara syar'i. Secara hukum akli mungkin karena makhluk Allah mungkin saja membangun surga, mungkin juga tidak. Allah mungkin juga menciptakan neraka, mungkin juga tidak. Secara akli itu boleh-boleh saja. Tapi Allah sudah memfirmankan dalam Al-Quran, Rasulullah telah mensabdakan dalam hadis bahwa surga itu ada, neraka itu ada, bahwa surga itu aidat lil muttaqin, bahwa neraka itu maswal kafirin. Maka jadi neraka surga itu ada, berarti wajib adanya karena Allah tidak mungkin berbohong. Kalau Allah tidak menyediakan surga, tidak menyediakan neraka, atau tidak jadi nih surganya, tidak jadi nerakanya, berarti Allah bohong. Itu kalau Allah bohong mustahil kan, Allah bohong, Rasulullah bohong mustahil. Maka surga neraka itu wajib adanya, wajib muqayyad karena sudah didawuhkan, difirmankan, ada dalam Quran hadis. Baik, kita cukupkan dulu untuk segmen kedua kali ini. Nanti kita lanjut lagi ke segmen ketiga, segmen terakhir. Kita akan membahas tentang masalah cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap di Soan Sorogan Wal Banuan bersama Al Mukarram Ki Haji Asep Muhammad Tahir.